warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imdat Faiha Ila Sabila, mahasiswi IAIN Madura, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI dengan tema yang telah ditentukan, yaitu perkara-perkara yang dapat merusak iman. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lalu apa hubungannya dengan tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Iman merupakan keyakinan dari hati yang diikrarkan melalui lisan atau ucapan dan diamalkan melalui perbuatan. Iman sendiri memiliki sifat, yaitu yazid wa yanqus, bertambah ataupun berkurang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia dibekali atau dianugerahi akal sehat, iman dan Islam, serta hawa nafsu yang harus diperangi, sebab hawa nafsu manusia yang terkadang berlebihan dan tidak bisa diperangi oleh iman dan diri sendiri, maka akan berdampak dan berpengaruh buruk bagi jiwa, kesehatan, serta iman manusia itu sendiri. Sangat banyak hal yang dapat merusak iman, sehingga manusia terkadang tidak menyadarinya bahwa hal sepele itu seringkali terjadi atau kerap terjadi di dalam lingkungan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan perkara-perkara yang dapat merusak iman akan saya paparkan satu persatu dalam video presentasi kali ini. Poin yang pertama adalah pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau membenarkan. Iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan anggota badan atau perbuatan. Sangat banyak hal-hal yang dapat merusak iman, diantaranya syirik, fasik, nifak, dan kufur. Syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya menyekutukan atau menduakan. Dalam artian, seseorang yang syirik adalah seseorang yang percaya bahwa masih ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan pertolongan atau manfaat. Adapun jenis syirik yang dilihat dari bobot atau derajatnya ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, syirik dalam keyakinan yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan menjadikannya kekal di neraka. Yang kedua adalah syirik kecil, yaitu syirik dalam amal atau perbuatan dan tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun contoh-contoh dari jenis syirik besar adalah yang pertama, menganggap ada sesuatu yang dapat memberikan pertolongan atau manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memalingkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya seperti berkurban atau nazar dengan tujuan untuk selain Allah. Contoh untuk kuburan, jin, syaitan, dan lain sebagainya. Syirik kecil pun dibagi menjadi dua macam, yaitu syirik dohir yang tampak dan nyata, dan syirik khafi, yaitu yang tersembunyi. Ciri-ciri syirik yang harus kita jauhi dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah riya dalam beribadah, kedua sum'ah, ingin didengar orang, dan yang ketiga adalah menganggap sesuatu sebagai kesialan. Yang kedua adalah pembahasan mengenai fasik. Fasik berasal dari bahasa Arab yang artinya rusak. Fasik dapat diartikan juga sebagai al-khuruju an ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan. Lalu apa hubungannya antara fasik dan maksiat? Hubungan antara fasik dan maksiat, misalkan seorang muslim ada yang melakukan maksiat seperti berzina, mencuri, minum minuman keras atau khamar, dan lain sebagainya. Mengapa disebut fasik? Karena ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, hari akhir, dan kitab. Akan tetapi dia masih berbuat maksiat. Orang seperti ini disebut orang fasik atau rusak. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu fasik kecil dan fasik besar. Fasik kecil adalah seseorang yang berbuat maksiat namun ia masih memiliki iman di dalam hatinya. Sedangkan fasik besar, seseorang menyekutukan Tuhannya sebab perlakuan atau perbuatannya. Nifak berasal dari kata bahasa Arab yaitu nafako, artinya salah satu lorong tempat keluarnya yarbu, yaitu hewan semacam tikus dari sarangnya, yang mana jika ia dicari dari satu tempat, maka ia akan keluar dari tempat yang lain. Nah, menurut definisi syariahnya adalah seseorang menampakkan keislaman
atau kebaikan namun menyembunyikan kejahatan atau kekufuran. Pelaku nifak tersebut disebut dengan munafik. Jenis-jenis nifak dibagi menjadi dua macam, yaitu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan atau ideologis, dan nifak amali, yaitu perbuatan atau sosiologis. Kufur berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufru yang artinya tertutup. Menurut syariah adalah seseorang yang tidak dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seorang yang kufur ini disebut juga dengan kafir. Jenis kufur ada dua macam, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar menjadikan atau memposisikan pelakunya keluar dari agama Islam. Ada 5 macam yang menjadikan seseorang masuk dalam kategori kufur besar. Yang pertama adalah kufur karena mendustakan agama Allah, kufur karena enggan atau sombong, kufur karena ragu, kufur karena berpaling, dan kufur karena nifak. Sedangkan kufur kecil adalah kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, atau disebut juga dengan kufur amali atau dengan perbuatan. Misalkan seseorang merasa bahwa prestasi itu berasal murni dari dirinya sendiri, seperti harta, tahta, dan wibawa. Iman ibarat tanaman. Jika ia ditanam dengan baik, diberi pupuk, disiram dan dirawat, maka ia akan subur. Namun jika perawatannya sebaliknya, maka ia akan mati. Sama halnya seperti iman kita. Jika kita selalu memberinya pupuk, semacam kegiatan keagamaan, berzikir, beribadah, taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah iman kita akan kuat dan terbentengi dari hawa nafsu yang berlebihan. Oleh karena itu, pentingnya menyadari dan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak iman. Karena seringkali hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan iman justru sangat dianggap sepele dan sering terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya menjaga iman kita agar selalu terhindar dari hal-hal atau pengaruh-pengaruh buruk lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.